berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya hendaknya ditinggalkan. Karena di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, jikalau ada satu jarum yang ditusukkan di kepala engkau sampai tembus ke bagian yang lain, itu lebih ringan daripada engkau berjabat tangan atau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Kenapa sih kok ketat banget? Allah sedang ingin menjagamu, wahai wanita muslimah, karena engkau adalah wanita bernilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah yang kaitannya dengan berjabat tangan. Diharamkan seorang wanita muslimah untuk berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh seseorang ditancapkan di kepalanya paku dari besi, lebih baik untuknya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal untuknya. Ini menunjukkan bahwasanya berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan diharamkan dalam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan selanjutnya, saya akhwat dan masih sendiri. Yang ketawa pasti bujang ya. Setelah hampir 25 tahun saya baru tahu jika saya anak angkat. Orang tua saya sayang sama saya, dan karena ibu kandung miskin, saya baru lahir diberikan kepada orang tua angkat yang saat ini tinggal bareng. Saya belum pernah ketemu orang tua asli saya, dan saya ingin ketemu mereka insya Allah segera, karena keluarga akan bantu carikan. Pertanyaannya, apakah saya boleh bersalaman dengan bapak angkat saya? Ibu saya tidak mau kalau saya tidak bersalaman, bahkan sampai menangis. Saya harus bagaimana Ustaz? Hukum agama berlaku. Ini sekarang walaupun dia ayah angkat bukan mahram, tidak bisa berubah menjadi mahram. Ya. Orang yang kita boleh salaman, mahram gitu. Satu-satunya yang bukan diistilahkan dengan mahram, ya, yang boleh salaman suami. Karena kan mahram yang tidak boleh dinikahi ya. Suami itu sebenarnya diistilahkan orang yang boleh menikahi si perempuan ini. Dia boleh, berarti dianggap boleh bersalaman. Tapi selain daripada ini tidak boleh sama sekali. Walaupun ada istilah suami juga mahram ya. Tapi sebenarnya mahram yang sebenarnya adalah yang tidak boleh dinikahi. Laki-laki ini kan sudah menikah dengan dia. Yang penting sekarang selain daripada mereka-mereka itu yang tidak boleh dinikahi atau suami sendiri atau saudara susuan, maka ini tidak boleh bersalaman. Walaupun kita atau walaupun orang itu sudah punya jasa. Walaupun orang itu sudah punya jasa. Ada sebuah perbedaan pendapat ulama tentang masalah apakah boleh bersalaman dengan perempuan yang sudah tua atau tidak. Itu ada khilaf di antara ulama kalau tentang masalah itu ya. Tapi di sini perempuan yang sudah tua dengan laki-laki. Itu yang dibahas. Karena perempuan tua ini sebagian ulama mengambil dari ayat Al-Quran kalau kriterianya adalah tua yang betul-betul sudah sampai pada umur tua. Orang melihatnya, orang bisa mengatakan ini orang tua. Mungkin karena faktor keriput ya. Ada sebagian yang mengatakan manufos. Tapi ada juga perempuan subhanallah yang manufos tapi masih belum kelihatan tua ya. Makanya harus memang terlihat dari kulit, dari penampilan memang sudah tua ya. Kemudian juga dia tidak punya syahwat. Jadi boleh menanggalkan pakaian, tapi menanggalkan ini boleh memperlihatkan sebagian. Ya. Itu kalau sudah sangat tua. Itu pun dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya. Seperti misalnya ada orang tua mau jalan, mau menyeberang, nggak mungkin kalau dibiarkan sendiri mungkin ketabrak, ada orang yang mau bantu, laki-laki, itu beda. Jadi seperti itulah. Tapi ini berlaku kalau perempuan tua
sama laki-laki. Karena perempuan umumnya kalau sudah tua nggak ada syahwat. Kalau laki-laki model-model antum ini, biar sudah ubanan juga kelihatannya masih liar. Maka nggak boleh dibalik kasusnya. Maaf Pak ya. Benar nggak Pak? Ini berarti masih ada syahwat kan? Nah, itu pengakuan sepuh kita. Belum tentu kalau perempuan seumur beliau, umur berapa Pak? 57. Belum tentu perempuan 57 bisa semangat seperti beliau gitu kan. Nah jadi nggak bisa kita balik, kalau laki-laki sudah tua boleh pegang perempuan muda itu nggak mungkin. Kecuali ada keadaan darurat kayak perawat di rumah sakit, dalam keadaan darurat orang lagi banjir, gempa, mau melarikan diri itu kita tidak bahas. Tapi dalam keadaan normal, nah masuk dalam masalah ini, ya kan? Orang tua angkatnya walaupun dari kecil bersama tapi tetap bukan mahram. Dan hukum syar'i tetap harus berlaku. Baik, solusi yang terbaik adalah yang membuat seseorang itu mau mengerjakan perintah agama atau meninggalkan ilmu. Sampaikan ilmunya. Tapi tidak usah dengan marah atau apa, kita bahasakan baik-baik. Saya ikut di pengajian, jadi memang ada hukum-hukum yang bukan mahram. Atau kalau misalnya merasa berat bicara, mungkin ada cuplikan ceramah yang bisa didapatkan dari ustadz siapa yang kebetulan memang membahas tema tentang masalah itu ya. Disampaikan, perlihatkan ini ada seperti ini hukum agama. Tentu kita tidak memutus hubungan karena jasa-jasa mereka. Tetapi kasuistiknya adalah memang hukum syar'i salaman dengan yang bukan mahram dilarang. Karena ini poinnya apalagi salaman. Karena orang cium tangan dan seterusnya, maka ini masuk dalam kategori masih dilarang gitu kan. Dan tidak bolehnya salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, bukan berarti tidak boleh interaksi. Interaksi beda. Kayak kita lagi di pasar, transaksi sama penjual, ya kan gitu. Di tempat umum, orang bertanya alamat, konsultasi sama dokter, itu ada hukum-hukum syar'i. Jadi bedakan antara larangan salaman dengan masalah orang interaksi. Interaksi masih umum. Yang dilarang kalau interaksi khalwat, berdua, laki-laki perempuan. Yang di tempat yang sunyi, gak ada orang. Maka kata Nabi SAW di sini, kalau dua orang bertemu laki-laki dan perempuan, yang ketiganya syaitan. Ya. Kalau ada yang mengatakan, kan ada dalil Ustaz, bahwasanya seorang budak wanita pernah memegang tangan Nabi SAW. Begitu hadis Bukhari kan. Lalu membawahnya, mengajak Nabi SAW untuk menyelesaikan hajatnya. Ternyata yang dimaksud dengan terjemahan sering dibahasakan dengan memegang tangan ini, ulama hadis bukan menerjemahkan dengan memegang tangan. Tetapi budak wanita ini meminta Nabi SAW untuk jalan bersamanya. Dan Nabi SAW ikut bersama perempuan tersebut untuk menyelesaikan hajatnya, itu pun di tempat umum. Jadi kembali kepada penanya ini, memang hukum syari tetap berlaku. Tetap interaksi, tanya kabar, penuhi kebutuhan, karena ukhti ini tinggal di rumahnya. Tapi hal yang dilarang seperti salaman, yaitu konsekuensi hukum syari dan tidak mungkin kita mengubah hukum agama itu ya. Harus bisa bertahap disampaikan dan ada langkah untuk menjelaskan. Karena kalau nggak sekarang ukhti dijelasin, kira-kira kapan? Dan sampai kapan akan terus terjerumus dengan kesalahan bersalaman. Dan hadis Nabi SAW, walaupun ada perselisihan pendapat tentang kesahihan hadis ini ya, tapi ada yang menghasankannya. Yang kata Nabi SAW, seseorang dari kalian ditusuk dengan besi yang tajam di kepalanya jauh lebih ringan dibandingkan dia menyentuh tangan yang wanita yang tidak halal buat dia. Juga hadis Nabi SAW yang beliau berkatakan, inilah usafihun nisa, saya tidak menyalami kaum wanita. Itu semua adalah jelas penyampaian-penyampaian Nabi SAW.